Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, tiada henti-hentinya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai dengan hari kiamat nanti. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah ya kita bisa berkumpul, bertemu kembali. Biasanya bertemu dengan saya itu hari Selasa, tapi hari ini maju hari Senin ya, menggantikan Ustadz Mahfudin hafizahullah taala yang sekarang sedang mengikuti daurah ya, bersama dengan Syekh A'id Musyabbab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala di Hotel Rosin kalau nggak salah ya. Termasuk juga Ustadz Enggar dan Ustadz-Ustadz di Jogja yang lainnya. Nah, cocok dengan pembahasan kita malam hari ini, bersemangat dalam mencari ilmu ya. Sudah diberikan teladan oleh guru-guru kita yang biasanya mengisi pengajian di depan sini, Ustadz Mahfud, Ustadz Enggar hafizahumullahu ta'ala. Mereka pun ya, walaupun sudah jadi ustadz ya, tetap mencari ilmu, tetap belajar kepada yang keilmuannya lebih tinggi lagi, pada para ulama ya, pada Syekh A'id dari Saudi ya, dari Saudi Arabia yang sedang ke Indonesia sekarang ini ya. Tadi sore juga baru mengisi pengajian di Masjid Agung Sleman. Barangkali ada yang hadir dari bapak-bapak sekalian ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasannya yang namanya mencari ilmu, menuntut ilmu agama itu sampai kapan? Sampai pintar atau sampai kapan? Yang namanya mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Yang namanya menuntut ilmu, mencari ilmu agama terutama ya, itu adalah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sampai mengatakan kita itu lebih butuh ilmu dibandingkan terhadap kebutuhan kita terhadap makanan. Makan atau minum kita cuma butuh mungkin sehari 2 atau 3 kali cukup. Adapun ilmu, setiap hembusan nafas kita, setiap detik waktu yang kita jalani di dalam kehidupan, maka kita butuh dengan ilmu. Bahkan sampai mau ke kamar mandi pun kita butuh ilmu ya. Ada adab-adab yang harus diketahui. Kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, kemudian apa? Baca doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar ya, lebih penting dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum ya. Maka sangat baik sekali panitia hari ini memberikan tema pembahasan kepada kita, yaitu apa judulnya? Bersemangat dalam mencari ilmu. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Harusnya yang kajian malam ini tidak butuh mungkin ya, atau yang lebih butuh sebenarnya yang tidak berangkat. Kalau yang datang otomatis sudah semangat insyaallah ya.
Semoga semuanya diberikan semangat oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Baik, pertanyaannya adalah apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita butuhkan ya supaya kita bersemangat mencari ilmu. Nah, bapak-bapak mungkin setiap hari bekerja ya Pak ya. Ada yang di sawah, ada yang di kantor dan lain sebagainya. Setiap hari bekerja itu semangat atau enggak Pak? Semangat. Kenapa semangat kerja Pak? Karena apa kira-kira? Ini kerja nggak ini Pak? Ya. Kira-kira apa yang membuat kita semangat setiap hari mungkin berangkat ke tempat kerja kita, berangkat ke sawah kita? Karena kita butuh. Satu, kita butuh ya. Yang kedua, kita mungkin punya keinginan yang banyak ya. Dari situ. Demikian juga dengan hobi yang kita jalani. Nah, sebagian mungkin hobi olahraga, ada yang suka badminton. Kalau sudah jadwal badminton, semangat biasanya. Jadwal sepak bola, semangat biasanya. Ada hal-hal yang mendorong kita semangat melakukan sesuatu. Demikian pula dengan menuntut ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, ada hal-hal yang membuat kita, yang mendorong kita semangat untuk mencari ilmu, yang membuat kita semangat untuk datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian ya. Ada hal-hal yang membuat kita semangat. Secara umum ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, ada 3 hal, setidaknya ada 3 hal yang kita butuhkan agar kita bisa melakukan kebaikan, agar kita bisa melakukan amal soleh. Termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu. Yang pertama, beliau menyebutkan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, kita butuh yang namanya ilmu, pengetahuan tentang suatu ibadah tersebut, tentang amal soleh yang akan kita lakukan. Kita harus punya ilmunya, bagaimana tata caranya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, agar bisa melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh atau ibadah, kita harus punya yang namanya iradah, yaitu kemauan. Yang pertama tahu, yang kedua mau. Kemudian yang ketiga adalah kita punya namanya qudrah, kemampuan. Ya, jadi 3 ini kita butuhkan agar kita bisa melakukan kebaikan apapun itu, termasuk menuntut ilmu. Punya ilmu, tahu, mau, mampu. Sebagai contoh, kita yang hadir di sini semuanya saya yakin tahu ya, bahwasannya yang namanya haji itu adalah rukun Islam. Ya. Dan kita semua yang hadir di sini pasti tahu betapa besarnya pahala menunaikan ibadah haji. Yang kedua, saya yakin kita yang hadir di sini pasti semuanya kalau ditanya mau atau tidak berangkat haji, jawabannya pasti mau. Nah, yang ketiga pertanyaannya, mampu atau tidak? Sebagian di antara kita mungkin belum mampu dari sisi harta, mungkin belum mampu dari sisi kesehatan, kemampuan fisik dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan sesekali lagi yang namanya untuk melakukan ibadah, melakukan amal soleh, kebaikan apapun itu tidak lepas dari 3 hal ini. Punya ilmu, punya kemauan, dan juga punya qudrah atau kemampuan. Baik, insyaallah akan kita bahas satu persatu agar kita semakin semangat untuk belajar mencari ilmu. Nah, baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita butuhkan adalah ilmu atau
pengetahuan tentang suatu ibadah tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya seseorang bisa melakukan suatu kebaikan, bisa semangat melakukan suatu amal soleh, ya, kalau dia tidak tahu amal soleh itu apa, yang mana yang merupakan amal soleh, yang mana yang baik, mana yang buruk, ya, dia tidak tahu ilmunya. Maka ilmu adalah modal utama. Ilmu adalah modal utama agar kita bisa beramal. Sehingga tidak heran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu setiap pagi, ya, setiap pagi beliau memulai harinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permintaan beliau yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka, satu, ilman nafi'an. Yang kemudian yang kedua baru rizqan tayyiban, yang ketiga baru wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menerangkan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan meminta ilmu sebelum rizki yang baik dan juga amal yang diterima. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa? Karena untuk mencari rizki yang baik, seseorang itu butuh ilmu. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan rezeki yang baik kalau dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram? Transaksi yang dia lakukan itu haram atau halal? Ini riba atau boleh? Ini yang pertama, dia butuh ilmu untuk mencari rezeki pun. Yang kedua, agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa beramal kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana mungkin amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau amalnya dilakukan tanpa ilmu? Maka ini dijelaskan oleh para ulama bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu seseorang itu bisa tahu mana kebaikan, mana yang buruk. Dengan ilmu seseorang bisa melakukan setiap kebaikan dan setiap amal soleh di dalam hidupnya. Semuanya butuh ilmu. Maka ini penting untuk kita semangat menuntut ilmu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya. Bahwasannya di antara keutamaan ilmu, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun memulai setiap paginya dengan meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, di antara hal lain yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu adalah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah tidak perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan harta, untuk meminta tambahan anak keturunan, untuk meminta tambahan yang lain-lainnya. Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Ya. Yang anak-anak kita hafal doanya. Allah perintahkan apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, Rabbi zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi keutamaan menuntut ilmu agama. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita, ya, untuk meminta tambahan berupa ilmu, ya, tidak yang lainnya. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan ilmu? Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan ilmu?
Ya, para ulama mengatakan ya, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang sendiri. Tidak ada orang ujuk-ujuk ya, bangun tidur langsung tahu sendiri ya. Ada namanya proses belajar, mencari ilmu ya. Karena al-ilmu itu apa? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu butuh proses, didatangi. Kita datang ke pengajian, kita datang ke majelis ilmu, mencatat ya. Itulah proses untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya yang lain, para ulama juga mengatakan al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, dipelajari. Wal hilmu bit-tahallum. Adapun adab yang baik, kelemah lembutan, kesabaran itu dengan dilatih. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Kemudian berikutnya, ya, yang perlu sekali lagi kita butuhkan juga untuk bersemangat dalam melakukan suatu amalan ya, termasuk semangat menuntut ilmu, kita mempunyai ilmu tentang apa? Keutamaan dari amalan tersebut. Mempunyai ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan tersebut. Ya. Maka agar semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk duduk di pengajian, majelis ilmu, maka kita harus mengetahui dulu keutamaan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau kita mau menuntut ilmu. Ya. Keutamaan apa saja yang Allah berikan kepada orang yang mau menuntut ilmu. Kalau kita sudah tahu, ini diantara cara untuk menumbuhkan semangat kita. Karena kita yang namanya manusia ini ya, lebih semangat kalau diberi iming-iming ya. Diberi sesuatu, imbalan ya. Sebagai contoh, kalau ada dua anak kecil, Pak. Dua anak kecil sama-sama diperintahkan untuk sholat, tapi yang satu dikasih, nanti kalau kamu sudah sholat, nanti tak kasih es krim misalkan. Yang satu cuma disuruh aja, ayo sholat gitu. Kira-kira mana yang lebih semangat untuk sholat? Yang dikasih iming-iming, hadiah ya. Demikianlah manusia itu, baru semangat melakukan sesuatu kalau diberi imbalan, diberi balasan ya, baru termotivasi. Maka penting untuk kita mengetahui apa saja keutamaan dari amalan menuntut ilmu ini ya. Nah, yang pertama ya, sebenarnya sudah beberapa tadi kita sebutkan ya. Kemudian berikutnya, keutamaan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan ya menuju surga bagi orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan ya, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, Allah janjikan kepada kita ya, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi menerangkan menempuh perjalanan di sini baik itu secara makna sebenarnya ataupun makna kiasan ya. Maksudnya apa? Menempuh perjalanan maksudnya kita benar-benar jalan dari rumah kita ke masjid atau ke tempat-tempat
pengajian, kalau kita lakukan perjalanan itu, maka Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju surga. Ataupun makna yang kedua, makna kiasan, maksudnya kalau kita mau membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, kita memikirkan, kemudian kita belajar dan seterusnya, ini juga termasuk dalam mencari ilmu, dalam cakupan menuntut ilmu. Maka keduanya akan memudahkan jalan kita menuju surga. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah sekalian, ya. Ini yang pertama. Ya, sangat berhubungan, berkaitan dengan alasan sebelumnya tadi, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Karena orang yang punya ilmu, dia bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang baik, rezekinya halal, penghasilannya halal, sehingga dia selamat dari yang haram. Otomatis kalau dia selamat dari yang haram, dia jauh dari neraka, maka dia lebih dekat kepada surga. Demikian juga dengan ilmu, amalnya diterima. Kalau amalnya diterima, dia lebih dekat kepada surga. Maka ini masuk akal, ya, nyambung seperti itu. Mengapa Allah mengatakan barang siapa yang menempuh perjalanan untuk Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Cuma yang menjadi masalah adalah, ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, berupa pahala, ini sifatnya ghaib, ya. Tidak terlihat atau belum terjadi sekarang, sehingga sebagian kita mungkin ngerasa wah, balasannya belum ada, seperti itu, ya. Bandingkan coba kalau misalkan Allah janjikan siapa yang menuntut ilmu akan diberikan rezeki berupa uang 1 juta setelah pengajian. Saya yakin masjid ini sudah penuh dari asar mungkin, atau dari subuh mungkin, ya. Ya, insyaallah. Baik, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karenanya Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apa? Mereka itu beriman dengan yang gaib, termasuk surga, neraka, pahala. Ya, kalau mereka mengerjakan kebaikan, mereka akan dapatkan pahala, mereka akan masuk surga. Itu termasuk beriman dengan yang gaib, ya. Dan itu di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu apa? Orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib, surga, neraka, pahala, dosa, semuanya, ya. Nah, baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya ilmu, ya, mengetahui keutamaan-keutamaan dari suatu amalan, termasuk keutamaan menuntut ilmu tadi, itu bisa membuat kita semakin semangat untuk hadir di pengajian, semakin semangat untuk duduk di majelis ilmu, ya. Baik. Di antaranya lagi keutamaan menghadiri majelis ilmu dan pengajian. Ya, yang pertama tadi Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Dan Nabi SAW, ya, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memahamkannya ilmu agama. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, maksudnya menjadikannya faqih
dalam agama bukan sekadar faqih, tahu ini hukumnya wajib, sunnah, makruh atau seterusnya ya. Maksudnya menjadikannya paham ilmu agama adalah Allah akan bimbing dia ya untuk mengetahui pokok-pokok agama ini. Apa-apa saja keyakinan-keyakinan yang sahih, yang benar, dan dia akan menjauhi keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang menyesatkan ya. Allah akan membimbingnya dengan akhlak-akhlak yang baik dan seterusnya. Itu makna Allah akan menjadikannya kebaikan padanya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sebuah hadis yang panjang menceritakan tentang keutamaan ya orang-orang yang duduk ya bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu, walaupun niatnya bukan untuk belajar, walaupun niatnya mungkin sekedar mampir, sekedar duduk-duduk saja gitu ya. Kita carikan sebentar hadisnya, agak panjang hadisnya ya. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara juga adalah ya, orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka membaca kitabullah, membacakan Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Dan mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan Allah di sisinya. Ada beberapa keutamaan ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini. Satu, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang duduk di pengajian ya. Maka kalau suatu saat bapak-bapak atau ibu-ibu merasa gundah, merasa gelisah, merasa galau ya, banyak pikiran, stres, datang saja pengajian ya. Insyaallah akan merasakan ketenangan ya. Ya paling tidak kalau ngajinya di PWS, setelah kajian dapat makan gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara bahasa yang namanya ghasyiyat itu apa? Diliputi sebagaimana kalau kita nyemplung ke dalam kolam renang, maka kita akan diliputi air sekeliling kita, bahkan sampai kulit kita yang tersembunyi sekalipun ya, di lipatan-lipatan kulit kita juga akan terkena air. Begitulah orang yang duduk di majelis ilmu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya ya.
Dan Allah akan membanggakan orang-orang yang duduk di pengajian ini, orang-orang yang semangat mencari ilmu akan dibanggakan oleh Allah ya, kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi, jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, thumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, kana fi salatin hatta yarji'a, ya, maka akan terus menerus ya dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Insya Allah ya, ini keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu, mendatangi masjid-masjid ya, dari rumah sudah wudu, kemudian sholat jamaah, setelah itu lanjut kajian ya, menuntut ilmu. Selama dia duduk itu dicatat seperti orang yang sholat sampai selesai pulang. Masya Allah. Selama dia berada di masjid ya, maka terus dicatat sebagai orang yang sholat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya, sebenarnya masih banyak sekali lagi ya. Masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang semangat mencari ilmu. Orang-orang yang gemar mencari ilmu agama. Ada banyak sekali ya. Mungkin kalau kita kumpulkan semua tidak cukup untuk satu majelis ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita punya ilmu ya, agar kita bisa bergerak mencari ilmu, mau duduk di pengajian ya, atau bisa duduk di pengajian. Syarat yang kedua, setelah kita punya ilmu, kita tahu keutamaannya apa saja. Yang kedua adalah kita butuh yang namanya tadi apa? Kemauan, iradah. Setelah punya ilmu, seseorang butuh kemauan ya. Karena betapa banyak orang-orang yang sudah tahu ini kebaikan, ini pahalanya besar, ini keutamaannya banyak dijanjikan oleh Allah, tapi masih malas, masih belum mau ya untuk juga melakukan amalan tersebut ya. Sebagai contoh, sebentar lagi ya, kurang lebih 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita lihat di sekitar kita itu Bapak Ibu, banyak, bahkan mungkin ya hampir semua kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beragama Islam, mereka pasti tahu keutamaan Ramadan. Semua kaum muslimin, semua orang-orang Islam pasti tahu bahwasannya amal soleh di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda ya. Tapi ternyata masih banyak juga orang-orang yang tidak mau beramal, tidak mau puasa, tidak mau beribadah ya, dan tidak punya kemauan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Miftahud Dari Sa'adah ini, yang namanya iradah, yang namanya kemauan ini adalah cabang dari ilmu ya. Maksudnya yang membuat seseorang itu mau atau tidak, tergerak atau tidak untuk melakukan suatu amal soleh ya, ini sangat erat kaitannya dengan ilmu
Ya, meskipun belum tentu juga, kalau sudah tahu ilmunya pasti mau, belum tentu juga ya. Maka sekali lagi di sini ya, kembali beliau menekankan pentingnya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ya, setelah kita punya kemauan ya, sebelum punya kemauan, untuk menumbuhkan kemauan tadi kita harus butuh ilmu ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-ilmu imamul amal ya, wal amalu tabi'. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, sedangkan amal itu hanya ngikut saja. Kalau sudah ada ilmu, insyaallah amal itu otomatis ikut ya, karena ilmu itu pemimpin, adapun amal itu pengikut ya. Amal itu mengikuti ilmu. Maka syarat yang kedua agar bisa melakukan kebaikan, melakukan ibadah, agar semangat menuntut ilmu, harus punya kemauan. Dan untuk punya kemauan ya, maka harus punya ilmu. Sekali lagi, ini kembali lagi poinnya adalah ilmu ya. Makanya para ulama itu menekankan bahwasannya cukuplah sebagai keutamaan ilmu itu apa? Termasuk keutamaan ilmu itu adalah keutamaan semua ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu menunjukkan keutamaan ilmu, karena tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah, kita tidak mungkin bisa sholat, kita tidak mungkin bisa puasa dengan benar ya, kecuali dengan ilmu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, untuk bisa melakukan kebaikan atau amal soleh, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu, kita harus punya kudrah, punya kemampuan ya, tahu, mau, mampu ya. Karena sebagian orang tidak bisa melakukan kebaikan ini karena tidak ada kemampuan. Contoh, pengen, sudah tahu keutamaan menuntut ilmu, pengen, mau untuk datang ke pengajian, qadarullah di rumah ya, hujan deras, kemudian jas hujannya sobek gitu ya, atau ban motornya bocor, dan banyak hambatan yang lain. Sebenarnya pengen, tapi qadarullah belum mampu ya. Mau jalan kaki jauh ya, mau nonton YouTube nggak punya kuota misalkan ya, ini belum punya kemampuan ya. Maka kemampuan ini ya, erat kaitannya dengan taufik dari Allah. Yang terakhir ini, kemampuan ini adalah taufik dari Allah, pemberian dari Allah, murni pemberian dari Allah. Bagaimana caranya agar kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah? Bagaimana caranya agar kita diberikan kemampuan oleh Allah agar mau duduk di pengajian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi kemampuan ini erat kaitannya dengan taufik dari Allah, maka tidak ada cara lain adalah selain kita minta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah ya. Banyak doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang beliau ajarkan, yang bisa kita tiru, yang bisa kita baca agar diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Tadi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca setiap rakaat atau setiap tahiyat akhir ya, sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, agar bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan perbaiki ibadahku ya.
dan juga doa lainnya yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalkan lagi doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku minta tolong kepadamu, aku minta kepadamu agar bisa melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, agar bisa meninggalkan keburukan-keburukan, wa hubbal masakin, agar mencintai orang-orang miskin. Dan banyak lagi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa melakukan kebaikan, agar dimudahkan melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua yang bisa kita upayakan agar diberikan taufik bisa melakukan amal soleh adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Demikian pula kita berusaha meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah, kita yakin bahwasannya hanya Allah yang bisa membuat kita, yang bisa menggerakkan kita untuk datang ke pengajian, ke majelis ilmu itu hanya Allah. Jangan bersandar kepada kemampuan diri kita. Jangan bersandar dengan kita kuat, kita punya motor, kita punya kendaraan dan lain sebagainya. Tidak. Kita sandarkan, ya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa datang ke masjid ini untuk mencari ilmu, ya. Dan yang terakhir adalah kita bertaubat dari setiap maksiat yang kita lakukan, ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan yang namanya maksiat, yang namanya dosa adalah sebab-sebab tertutupnya pintu kebaikan. Maka kalau orang sudah bergelimang dengan dosa dan maksiat dan tidak kunjung bertobat kepada Allah, maka akan sulit untuk menerima kebaikan. Ya, agar pintu kebaikan itu terbuka, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk terus-menerus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.